warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Kali ini saya berdagang emas dan juga akan menyampaikan kepada sahabatku tentang bagaimana cara berdagang emas dan bagaimana prosedur jual beli emas yang ditetapkan di peta ini, kawan. Maka pada kesempatan ini saya sahabatmu MPS ya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh mengajak kepada saudara-saudaraku untuk ikut menyimak bagaimana cara berdagang emas dan apa manfaatnya. Baik saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel yang mantap ini. Ya, selamat datang ya Hussein Kok dari Pasuruan. Selamat malam semuanya. Mungkin banyak yang kaget, wah tiba-tiba MPS ini, wah pensiunan mayor, pelatih terbaik trader, pimpinan komunitas peta, kok tiba-tiba mau jadi berdagang, mau jadi pedagang. Oke kawan ya. Sebelum saya lanjut ya, saya ucapkan lagi selamat datang. Saya jelaskan dulu kawan, baru kita diskusi ya. Salah satu cita-cita saya sebenarnya selama ini adalah bagaimana caranya rakyat dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Nah tentunya kita semua harus menyiapkan yang namanya uang untuk investasi. Nah, memang itu tidak mudah. Maka di sini saya juga mengeluarkan sebuah program bagaimana agar seluruh rakyat Indonesia memiliki emas 24 karat kualitas 9999 untuk sementara dijadikan tabungan di rumah masing-masing yang kelak itu akan dijadikan modal pada saat negara ini sudah menyampaikan bahwa rakyat adalah investor. Maka tidak henti-hentinya saya sahabatmu terus menggelorakan tentang pentingnya menabung, khususnya menabung emas secara fisik. Maka di komunitas peta ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya. Saya berinisiatif ya bagaimana caranya rakyat memiliki emas mulai dari ukuran yang paling kecil yaitu 0,05 yang jadi setiap ukuran itu berbeda-beda ya. Nah ini ukuran yang terkecil yang 0,05 gram ya. Ada yang 0,1, ada yang 0,25, ada yang 0,5, ada yang 1 gram seperti ini, yang 1 gram warna hijau dia ya. Jadi beda-beda warnanya ya. Ada 2,5 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Nah ini adalah logam mulia ya, logam mulia 24 karat. Nah seperti saya ambil contoh yang 1 gram ini 2019 bisa dicek di internet, harganya kurang lebih 750.000 per gram. Sekarang kawan sudah 900.000. Mengingat tidak semua rakyat Indonesia memiliki uang yang sebanyak itu, maka kita berinisiatif membuat yang ukuran paling kecil 0,05 gram, harga kurang lebih 70.000. Nah, bagaimana cara memasarkannya? Wah, ini saya ambil sampel ini dari perusahaan. Jadi perusahaan ini mencetak emas, kemudian dikirim ke saya. Dikirim ke saya untuk dijual. Lumayan kawan, lumayan. Ini punya perusahaan. Ini punya perusahaan ini nih. Ini emas semua, ini emas. Ya, ini baru sampai ya dibawa tadi dari perusahaan. Nah tentunya saya kan tidak bisa menjual untuk seluruh Indonesia. Maka tentunya saya ini mengorganisir ya agar bagi-bagi rezeki lah. Kalau saya jadi pedagang seluruh Indonesia ya cepat kaya saya. Tetapi saya juga kelelahan nanti, kelelahan. Ya, selamat datang sahabatku semua ya. Jangan lupa like kawan, jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung. Nah tentunya supaya saya tidak kelelahan dalam menjual emas ini sendiri, maka saya akan
saya mengorganisir para pedagang yang ingin berdagang emas, yaitu kita bentuk perwakilan di setiap kabupaten atau kota madya. Itu namanya dealer. Ya, namanya dealer. Untuk menjadi dealer memang lumayan modalnya, yaitu 40 juta. 40 juta ini ya, 15 juta itu adalah membayar administrasi lisensi ke perusahaan sebagai bentuk legalitas dalam penjualan. Kemudian 25 jutanya dalam bentuk emas berbagai jenis ukuran. Nah, saat ini sementara hanya satu dealer dulu yang dalam satu kabupaten kota, maksimal nanti ke depannya 2 dealer. Tapi untuk saat ini satu dealer dulu. Untuk apa dealer satu ini? Ya, berarti kalau sudah ada pedagang yang disebut dealer di tingkat kabupaten, sementara satu dulu, walaupun nanti maksimal 2. Nah, kemudian kita bentuk perwakilan di tingkat kecamatan, namanya distributor. Ya, namanya distributor. Nah, distributor ini ya, modalnya untuk menjadi distributor itu 5 juta, saudara-saudaraku. Dengan rincian 1,5 juta untuk bayar lisensi legalitas kepada perusahaan dan 3,5 juta dalam bentuk emas koin peta. Dan ini hanya ada satu distributor dalam satu kecamatan, tidak boleh 2. Jadi kalau sudah ada distributor di situ, nggak boleh lagi orang mendaftar distributor di kecamatan tersebut. Kemudian selanjutnya di tingkat desa atau kelurahan ada perwakilan pedagang emas yang disebut reseller. Nah, berapa modalnya untuk menjadi reseller? Itu 750.000 dengan rincian 250.000 bayar lisensi ke perusahaan dan 500.000-nya dalam bentuk emas koin peta. Nah, setelah sudah terorganisir seperti itu, maka konsumen itu belanjanya ke reseller, kawan, atau pedagang di tingkat desa. Nah, tingkat desa atau reseller belanjanya kemana? Harus belanja kepada distributor di kecamatan dia. Enggak boleh ke distributor lain. Harus di distributor kecamatan dia. Kecuali di kecamatan dia belum ada distributor, maka boleh beli ke distributor terdekat. Nah, terus distributor ini bagaimana? Distributor itu belanja emasnya ke dealer yang ada di kabupaten atau kota madya di wilayahnya, tidak boleh ke tempat lain. Nah, sehingga di sini ya, karena ini sudah mulai terbentuk strukturnya walaupun masih sedikit, dan saya berharap seluruh kabupaten dan kota madya di Indonesia ada yang berminat menjadi dealer dengan modal 40 juta. Kemudian harapan saya seluruh kecamatan di Indonesia ada perwakilan tiap-tiap kecamatan 1 orang menjadi distributor dengan modal 5 juta per orang. Dan saya juga berharap agar seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya kurang lebih 80.000 di Indonesia ada perwakilan pedagang emas, yaitu namanya reseller. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, maka kita bisa menghindari yang namanya persaingan harga. Kita bisa menghindari namanya monopoli. Kita bisa menghindari permainan harga di wilayah-wilayah. Kayak saya ini, ya ada nanya, MPS, saya mau beli emas. Nah, itu nanti ditanya di wilayahmu di mana? Oh, di wilayah ini, desanya mana? Ya, kalau di sana belum ada reseller, di sana belum ada distributor, di sana belum ada dealer, maka saya layani. Namun jika di daerahnya sudah ada reseller ataupun distributor atau dealer, maka saya atau melalui Bunda
ya mengarahkan kepada pedagang terdekat. Jadi kita sudah tidak layani. Ya, begitulah caranya. Sehingga apa? Belajar memberikan kepercayaan kepada para pedagang. Yang tentunya kalau berdagang pasti untung lah. Yang belum like dulu kawan. Yang belum like dulu kawan. Oke, Endan Riani monitor ya distributor Babelan. Sip. Nah, kayak di Kecamatan Babelang, Kabupaten Bekasi, di sana sudah ada distributornya namanya Ibu Endang Nuriani. Artinya, jika ada yang ingin menjadi distributor lagi di wilayah itu, sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa karena sudah ada distributornya. Oh, MPS menolak rezeki, menolak orang. Tidak bisa, walaupun orang kaya, walaupun banyak duitnya, ya menghadap saya, MPS, tolong geserlah dia itu, saya kan banyak duit. Enggak bisa, ini sistem. Sekali sistem ini kita rusak sendiri, maka pasti tidak berjalan. Nah, ini kawan. Ya, yang sudah subscribe silakan, yang like mantap. Nah, ada nih, Mambes, saya nggak suka berdagang. Saya nggak perlu jadi dealer deh, nggak perlu jadi distributor deh, nggak perlu jadi reseller deh, saya konsumen aja. Sip, mantap itu kawan. Artinya saudaraku sudah berusaha untuk mengamankan aset saudaraku dari inflasi. Ingat, emas ini naik terus menerus dan itu sudah terbukti dari masa ke masa. Seperti tahun 1992 harga emas per gram 2,95 terus sampai hari ini menjadi 900.000 lebih. Nah, ini selamat datang sahabatku semuanya ya. Karena ada beberapa orang MPS, saya kan di daerah situ, saya mau jadi distributor di situ. Saya punya uang. Dia bilang, untuk menjadi distributor berapa MPS? Saya bilang 5 juta. Oh, saya mau belanja 30 juta. Tunggu dulu, tanya bunda dulu. Cek. Rupanya di wilayahnya sudah ada distributor. Maka tidak bisa lagi jadi distributor. Artinya, siapa cepat, dia untung. Karena berdagang itu pasti untung. Dan di sini akan saya membuktikan bahwa sistem yang terkomando dan terstruktur seperti ini akan saya buktikan bahwa seluruh pedagang emas koin peta di negeri ini insya Allah akan tersenyum, akan bertambah hartanya. Itu kawan. Nah, ini yang saya sampaikan di hadapan sahabatku semuanya. Sehingga karena emas ini adalah bersifat umum dan sistem tidak boleh. Nah, misalnya ada dealer atau ada distributor, ada yang mau jadi reseller, tapi nanti dia diiming-imingi mungkin disuap lah 10 juta misalnya, tapi mau menggeser reseller yang sudah ada, itu tidak boleh. Jika itu ketahuan, maka distributornya bisa dihapus, diganti oleh sistem. Tidak boleh. Ya. Ada lagi mungkin dealer karena dikasih uang 100 juta, karena di kecamatan itu distributornya banyak peminat emas, akhirnya untung masih terus. Tiba-tiba kapitalis datang membawa uang, menghadap dealer, saya suap deh 100 juta. Saya mau ganti posisinya distributor di wilayah saya. Tidak boleh. Kalau dealer lakukan itu, maka dealer itu dihapus, diganti yang baru. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Emas ini sampai kiamat ada pasti jual beli emas. Ya, ini saudaraku ya. Jadi ini dari Pak Lamso ya, daripada memproduksi miras ya lebih baik emas. Produksi emas negara kita banyak sekali, tapi emas ini
banyak lari ke luar negeri kawan. Banyak lari ke luar negeri. Sedangkan rakyat Indonesia hanya selalu diarahkan untuk membeli perhiasan. Sedangkan harga perhiasan tersebut harganya tidak naik-naik. Dari tahun ke tahun pun nggak naik-naik harganya emas perhiasan itu kalau kita beli. Mau dijual kembali. Walaupun sudah 10 tahun nggak naik-naik. Kita diarahkan ke sana. Seharusnya diarahkan untuk rakyat membudayakan membeli emas yang 24 karat yang setiap tahun naik harganya kawan. Nah ini ya, emas asli berapa karat? Semua yang ada di sini yang dijual di emas koin peta semuanya 24 karat. 24 karat kawan. Ya, selevel logam mulia. Ini logam mulia namanya, seperti antam. Nah, ini namanya logam mulia. Nah, kemudian dia nanya, MPS untuk apa ada pedagang di desa? Kan cukup di kabupaten. Kenapa harus di desa? Agar warga di tiap desa tidak terlalu jauh belanjanya kalau ingin membeli logam mulia. Tidak perlu jauh-jauh kok, jauh ke sana nggak perlu. Cukup di desanya. Kemudian di saat mau dijual kembali juga nggak jauh-jauh. Cukup di desanya. Itu fungsi kenapa pedagang ini diberikan struktural terkomando. Nah ini kawan.